semua, kembali lagi di Bukeles Baretri. Di video ini aku sebenarnya mau reading vlog aja. Salah satu buku yang aku masukkan di Asian Readathon itu adalah Sword of Kaigan. Sorry, kebalik. Ini salah satu bukunya adalah Sword of Kaigan. Jadi ini tuh masuk ke list Asian Readathon aku. Buku-buku dari penulis Asia yang ingin aku baca di bulan Juni dan ataupun di bulan Mei, bahkan sepanjang tahun ini dan tahun-tahun kedepannya aku juga emang bakal selalu masukin buku dari penulis Asia, mau dari penulis Indonesia, penulis dari Asia Timur, penulis dari Asia Selatan, apapun itu, pokoknya setiap bulannya at least 1 atau 2 buku bakal aku masukin di TBR aku, yang dimana buku itu dari penulis Asia. Oke, nah ini Sword of Kaigan ini tuh adalah fantasi genrenya, dan ini standalone, jadi ini bukan seri, bener-bener hanya 1 buku tok. Jadi itulah alasan kenapa aku juga tertarik untuk baca buku ini. Sword of Kaigan ini dibilang katanya sih kayak ada campuran antara Poppy War dan dicampur dengan The Last Airbender nih. Kalau kalian nonton atau ngikutin yang Last Airbender Avatar, ya vibes-nya kurang lebih sama. Jadi agak dicampur politiknya sedikit dengan Poppy War. Cuman dari sisi dunia dan world buildingnya itu mirip banget kayak The Last Airbender. Nah, aku mulai aja di world buildingnya dulu. Introduction tentang Sword of Kaigan ini. Sword of Kaigan ini penulisnya adalah ML Wang, jadi bukunya sendiri ini pun self-published juga, dan aku cuma bisa nemuin buku ini di Amazon kalau nggak salah. Terus aku juga baru baca sampai 30 halaman, dan aku berniat untuk menyelesaikan Sword of Kaigan di weekend ini, Jumat Sabtu Minggu aku pengen ngabisin, semoga aku bisa nyelesain buku ini. Jadi di dunianya Sword of Kaigan ini tuh nama planetnya adalah planet Duna. Nah, planet Duna ini terdiri dari beberapa kontinen atau beberapa negara, persis kayak kita ada kontinen Asia, Eropa, Amerika, dan lain-lainnya. Nah, di planet Duna ini kontinennya banyak banget. Kalau kalian bisa lihat di mapnya, ini salah satunya nih ya, planetnya planet Duna. Nah, yang terkenal yang dimention di dalam buku ini tuh ada kontinen Yama, terus Ranganis, Sizwe, Yama, dan untuk settingan dari Sword of Kaigan itu ada di kontinen atau negara yang bernama Kaiganese Empire. Nah, Kaiganese Empire ada lagi nih mapnya nih. Jadi kita dapat 2 map di buku ini. Kaiganese Empire ini terdiri dari beberapa pulau-pulau. Jadi ada 12 provinsi di Kaiganese Empire, dan di bagian selatannya itu dimana main karakter dari buku ini tuh tinggal gitu. Kaiganese Empire itu kalau misalnya ke selatan, kalau dilihat dari nama-namanya itu tuh memang namanya tuh kayak ada campuran antara Jepang dan juga China gitu. Di planet Duna dan di Kaiganese Empire ini, si main karakter di buku Sword of Kaigan itu tinggal di provinsi Shirojima. Shirojima itu kayak provinsi yang pegunungan gitulah. Lalu di planet Duna ini ada namanya Theonites. Theonites itu apa? Theonites itu adalah orang-orang yang mempunyai superhuman abilities. Jadi ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan spesial, dan kekuatan spesialnya ini yang dimana mereka bisa mengontrol elemen-elemen seperti elemen api, elemen udara, atau elemen tanah, dan elemen air gitu. Makanya aku bilang ini kayak mirip kayak Last Airbender yang punya superhuman abilities namanya Theonites. Yang dimana Theonites itu ada nama-namanya sendiri. Kalau yang bisa mengontrol api itu namanya Tajaka. Terus kalau yang bisa mengontrol udara atau control air itu namanya Vonyaka. And then kalau the ability to control water itu namanya Jijaka. Terus ada juga selain Theonites itu namanya Subtheonites. Kalau di sini sih bilangnya Subtheonites itu adalah manusia-manusia yang dimana mempunyai yang mendapatkan kekuatannya itu nanti gitu. Jadi bukan bawaan dari lahir, tapi nanti dimana dia bisa mendevelop superhuman abilities-nya tuh gimana ya bilangnya, secara pas dia lagi grow up gitu loh. Jadi nggak pas dari lahir dia udah dapet. Subtheonites itu terdiri dari Fankatigi. Jadi ini adalah Subtheonites with enhanced strength, punya kekuatan yang super gitu. Terus ada Litigi, ini ability to control light. Terus ada juga Sondatigi, ability to control sound. Nah itu, kalau kita, kalau aku gitu kan, kalau aku sebagai manusia biasa aja yang nggak punya kekuatan apapun, itu namanya Adin, ADYN. Nah itu aja juga udah bikin aku tertarik banget. Sword of Kaigan ini tentang apa? Jadi Sword of Kaigan ini menceritakan 2 karakter utama
yang bernama Mamoru dan juga Misaki. Mamoru ini masih high school lah, umurnya masih sekitar 17 tahunan. Dan Misaki ini kalau nggak salah ya, karena aku bacanya juga baru sampai 30-an, ini tuh mamanya si Mamoru. Nah, Mamoru ini tuh lahir dalam keluarga yang memang terkenal sebagai warrior gitu. Jadi keturunan warrior gitu loh. Nama keluarganya itu kan Matsuda, jadi namanya Mamoru Matsuda. Dan keluarga Matsuda ini memang sudah terkenal sebagai keluarga warrior dari dulu gitu, dari turun temurun tuh udah terkenal sebagai keluarga yang satu-satunya bisa nge-wield pedang yang khusus gitu. Di sini karena si Mamorunya juga masih sekolah, dia tuh juga kayak mikir kira-kira bisa nggak sih dia mengikuti jejak ayahnya, kakeknya, dan ancestornya seperti itu gitu loh. Apakah dia bisa juga nge-wield pedang itu? Jadi dia kayak somehow doubting himself. Dan di saat bersamaan ada threat yang datang untuk si Kaiganes Empire. Jadi negara-negara lain kayak negara-negara sampingnya itu mau menjajah, kalau nggak salah mau menjajah si Kaiganes Empire-nya. Terus juga karakter yang kedua ini adalah Misaki. Misaki ini tuh ibu-ibu, jadi dia tuh udah punya anak dan berkeluarga. Dan dulunya sebelum dia berkeluarga ini, dia tuh adalah seorang warrior, female warrior. Dan jati dirinya dia itu dari dulu sebenarnya emang hanya ingin menjadi warrior. Tapi dia akhirnya nikah dengan keluarga Matsuda, yang dimana itu juga keluarganya si Mamoru. Setelah itu dia harus melepas keinginan, atau harus memendam keinginan dia sebagai female warrior gitu. Dan bahkan dia sampai ngumpetin pedang yang dia dulu pakai. Padahal dalam hatinya dia tuh kepengen banget kayak gitu, kepengen banget balik ke dirinya dia yang dulu sebelum menikah gitu loh. Jadi kayak dia pengen tetap jadi female warrior. Jadi cerita utamanya sebenarnya adalah di saat si Kaiganes Empire-nya itu ada threat gitu, dan dua karakter ini dihadapkan dengan threat tersebut. Aku juga belum baca sampai jauh kan, jadi aku belum tahu itu threat-nya tuh kayak gimana sebenarnya, ancamannya terhadap Kaiganes Empire tuh kayak gimana. Kalau kalian tertarik juga mengikuti perjalanan aku membaca buku ini, stay tune aja di reading vlognya, oke? Oke, sekarang aku mau reading update untuk Sword of Kaigan. Kan terakhir tuh aku baru baca sampai halaman 30 lah. Sekarang tuh aku udah setengah 50% lebih. Dan jadi terakhir aku bilang kan, aku bahkan nih ya, aku kalau kalian mau tahu, aku sampai nyatet hal-hal yang terjadi karena saking banyaknya istilah dan bukan karakternya nggak banyak sih, tapi kayak banyak istilah A, B, C, D itu. Jadi kayak harus nyatat ini tuh apa, terus kayak tingkatan kasta-kastanya tuh apa gitu kan. Masalah utama dan konfliknya itu sebenarnya adalah emperornya, atau kayak misalnya presidennya lah ya, atau si rajanya atau emperornya Kaiganes Empire itu udah ngebohongin rakyat-rakyatnya sendiri gitu. Jadi padahal di luar itu ada konflik yang terjadi antara negara si Kaiganes dan juga negara-negara lainnya, yang dimana negara lainnya contohnya ada negara Ranganis, kalau nggak salah ya, negara Ranga lah bilangnya. Negara Ranga itu mau menyerang Kaiganes. Nah, sementara si emperornya itu tuh nggak ngasih tahu ke rakyatnya sekalipun, dan dia istilahnya menutupi lah kalau itu tuh terjadi beneran gitu. Kok ini loh yang bakal terjadi nanti, ini loh si negara Ranga itu bakal nyerang kita nanti gitu, cepat atau lambat. Akhirnya rakyatnya pun juga pada tahu kan. Nah, ini mungkin juga bisa kayak direfleks juga sih, kayak aku ngerasa ya mungkin emang hampir setiap government kayak gitu nggak sih, kayak hanya memberitahukan hal-hal yang rakyatnya ingin didengar gitu. Nah, terus kita ke karakternya itu si Mamoru. Jadi Mamoru ini kan ternyata umurnya tuh masih 15 tahun bukan 17. Kayaknya aku sebelumnya tuh bilang dia tuh umurnya 17-an kan. Enggak, ternyata dia tuh umurnya masih 15 tahun. Dan dia tuh lahir di keluarga Matsuda. Nah, Matsuda itu terkenal dengan ability-nya untuk membuat pedang gitu, pedang yang tajam, namanya Whispering Blade. Jadi Whispering Blade itu adalah pedang yang hanya bisa dibuat oleh keluarga Matsuda, terbuat dari ice atau terbuat dari es. Jadi ini pedang yang benar-benar sangat tajam banget, benar-benar kayak bisa motong tubuh orang dengan sekali tusukan, ngebelah bagi dua dan apapun itu. Namanya Whispering Blade. Dan ini hanya turun-temurun oleh keluarga Matsuda aja yang bisa ngemaster teknik itu gitu loh. Si Mamoru ini tuh pada awal chapter gitu ya, awal chapter tuh dia kayak gak yakin sama dirinya dia sendiri. Bisa nggak ya kayak
aku tuh ngikutin papaku, ngikutin kakekku dan ancestor-ancestorku dulunya untuk ngemaster si teknik Whispering Blade ini gitu loh. Sementara dia kan umurnya masih 15 gitu, walaupun Mamoru ini juga udah terkenal udah terkenal sebagai salah satu anaknya jenius gitu. Bahkan combat skillnya dia tuh udah jauh lebih bagus banget gitu dibandingkan anak-anak atau teman-teman sepantarannya dia di umur 15 tahun itu. Di sini juga kayak kita dikasih tahu, bahkan kita kayak dijelasin historinya antara Kaiganis dan negara-negara lainnya, kenapa dulu tuh bisa terjadi peperangan gitu. Terus yang aku perhatikan juga dari si Mamoru itu, awalnya tuh dia kayak agak sombong dan juga dia kayak bangga banget sama dirinya yang lahir sebagai Matsuda gitu. Jadi kayak pride-nya dia tuh gede banget gitu. Dan dia adalah tipe orang yang kalau awalnya sih, tipe orang yang awalnya kalau dikasih tahu sesuatu yang ternyata itu gak sesuai dengan ideanya dia atau ideologinya dia bakal kayak denial gitu. Contohnya, jadi Kwang Chul-hee, temennya si Mamoru, dia bilang kalau gak mungkin gitu, government kita, dia bilang government kita tuh pasti udah ngebohongin kita gitu, karena ini ada bukti-buktinya ditunjukin A, B, C, D, E gitu. Terus kayak si Mamoru cuma bilang gak mungkin kayak gitu, mereka gak mungkin bohongin kita dan lain-lain. Tahu kan tipe-tipe model kayak gitu. Intinya dia itu sempat bebal banget, masih denial lah, dikasih tahu sampai akhirnya benar-benar ada bukti konkret yang dia lihat langsung sendiri kalau ternyata memang government si Kaiganis ini tuh udah ngebohongin rakyatnya, termasuk dia yang udah loyal dan percaya banget gitu. Dan disitulah di momen dimana karakternya si Mamoru tuh menurut aku kayak udah mulai berubah. Dia udah mulai berubah menjadi agak lebih dewasa. Terus sekarang kan aku udah di chapter 5, kalau sekarang udah di chapter atau udah di progresnya aku udah 50%, jadi sekitar udah mau chapter 20 dari 27, lebih sih sebenarnya udah 60%-an. Dan di sini tuh udah mulai perang. Jadi ceritanya itu tiba-tiba si negara Ranganis ini nyerang lah ke tempatnya si Mamoru tinggal, yaitu di Shirojima Province tanpa ada peringatan apapun gitu. Jadi kayak bener-bener surprise attack gitu loh, dan orang-orang cuman percaya buta aja gitu kalau misalnya si governmentnya mereka tuh bakal nolongin mereka. Memang mereka bakal nolongin, tapi nantinya cuman kayak nolongin pun udah telat banget gitu. Dan yang paling bebal buat dikasih tahu yang nggak percaya kalau misalnya bakal ada Ranganis attack tuh si bapaknya Mamoru, namanya Takeru, atau suaminya si Misaki. Dan aku tuh udah kayak sebel banget sama bapaknya si Mamoru nih, namanya Takeru ya. Jadi si Takeru ini tuh udah dikasih tahu sama istrinya kalau ini ada tanda-tanda ini kayak mereka bakal beneran nyerang deh. Terus kayak dia nggak mungkin lah kalau misalnya dia nyerang, pasti kita udah kasih tahu sama government. Jadi kayak dia tuh nggak percaya sampai bener-bener kuat dengan pendiriannya, sampai akhirnya dia ngeliat dengan mata dia sendiri kalau negara si Ranganisnya itu akhirnya beneran datang pakai airstrike dan juga pakai lewat dari perahu juga dengan ngeliat dan matanya, akhirnya dia baru percaya. Agak frustrating banget sih sebenarnya. Anyway, dan keluarganya Takeru nih, si Takeru Matsuda atau bapaknya Mamoru itu tipikal keluarga yang benar-benar tradisional, yang ngikutin peraturan keluarga turun-temurun gitu. Misalnya dia juga hanya percaya kalau misalnya perempuan itu nggak boleh ikut combat training, nggak mungkin perempuan ikut peperangan, itu pokoknya sangat tidak boleh menurut ideologi dia dan yang udah dia ikutin dulu-dulu gitu. Jadi kayak the idea of woman fighting itu tuh benar-benar outside of his ideology, gitulah intinya. Jadi di saat si Ranganisnya udah nyerang, dan mereka ini kan kekuatannya itu ability to control air, udara gitu. Jadi yang satu water dan versus udara. Nah, di saat si Misaki mau ngeprotect anak-anaknya yang masih kecil, yang masih balita, dan juga kakak in-law-nya gitu ya, dan hanya satu-satunya dia yang bisa berantem, yang bisa combat gitu loh, dan dia benar-benar ngeluarin skill yang dia pelajarin dulu. Terus kayak dia tuh super jago banget karena si Misaki tuh dulu ternyata trainingnya itu di luar negeri gitu, dan fighting scene-nya dengan musuhnya itu gila sih, keren banget menurut aku. Dan
Walaupun nggak sebrutal kayak Poppy War, tapi cukup brutal menurut aku. Kayak tingkatan brutalnya tuh kalau Poppy War masih di atas, ini tuh kayak masih mid lah. Dan juga poin terpenting menurut aku sih di buku ini sebenarnya aku ngerasa si musuhnya mereka itu kan dari negara Ranganis ya, dan menurut aku mereka juga lumayan overpowered sih, kayak kekuatannya mereka tuh jauh lebih advance, walaupun si Mamoru, si Misaki, dan Takeru, dan lain-lainnya yang tinggal di Shirojima Province ini juga emang udah cukup advance, tapi somehow yang si Ranganis itu bener-bener jauh lebih advance banget. Aku gak ngerti kenapa mereka bisa lebih jauh advance, kayak menurut aku mereka bener-bener overpower sampai aku ngerasa ini nggak mungkin sih, pasti mereka kalah itu. Aku udah sampai ngerasa kayak gitu, tapi ternyata untungnya enggak. Jadi lumayan lega juga untuk ngebaca itu, kayak aduh ini kayaknya sih aku udah worried aja kan, kayak kayaknya mereka nggak mungkin deh selamat semua, tapi ya kali masa main karakternya nggak selamat gitu kan. Dan sekarang aku baru baca sampai 60%, jadi aku juga tertarik banget ini endingnya bakal kayak gimana. Secara ini tuh udah lumayan intens dari 30%-an ya, dari 30% tuh udah lumayan intens banget. Disitulah udah mulai fight scene-nya dimulai, dan sampai sekarang pun intensnya tuh masih ada, jadi nggak bikin aku boring sama sekali gitu loh. Dan aku tertarik ini gimana bukunya bisa berakhir, karena ini standalone kan, jadi kayak aku penasaran gimana ML Wang itu bisa menutup cerita dari Mamoru dan dari Misaki dan lain-lainnya yang ada di Kaigan. Jadi stay tune, lanjut di next update aku selanjutnya. Nah, sekarang aku lagi break bentar untuk baca Sword of Kaigan, karena besok itu aku ada les bahasa Korea dan ada PR sebenarnya, jadi aku mau ngerjain tugasnya dulu sekalian nge-review sebelum kelasnya dimulai besok. Jadi kalau untuk materi itu tuh aku ada bukunya sendiri, textbook dari tempat lesnya, terus di sini juga ada kayak latihan-latihannya gitu. Tapi aku sendiri pun juga belajar secara otodidak untuk ngafalin vocab-vocabnya. Misalnya nih, ini per hari aku bakal ngafalin vocabulary. Terus ada juga aku pakai Talk to Me in Korean juga untuk latihan di luar dari les Koreanya. Hai semuanya, aku mau update nih reading vlog aku baca Sword of Kaigan. Jadi aku emang baru aja selesai baca Sword of Kaigan, dan kebetulan aku nyelesainnya itu pas di akhir bulan Mei. Jadi ini masuk ke May wrap up aku juga. Nah, untuk Sword of Kaigan ini aku bakal ngasih rating tuh 5 bintang, karena satu, aku belum pernah nemu buku standalone fantasi lagi yang bener-bener padat dan semuanya tuh dapat karakter development ya. Dan emang sih sebenarnya buku Sword of Kaigan ini tuh ada salah satu jenis buku fantasi yang lebih character driven daripada story driven gitu loh. Emang ini banyak banget menceritakan flashback juga tentang karakter-karakter yang ada di Sword of Kaigan ini, dan aku ngerasa aku jadi deket banget dengan karakter-karakter yang ada di Sword of Kaigan ini. Nah, jadi terakhir aku update itu kan aku masih sekitar 75%, kalau nggak salah 50-75%-an. Nah, di saat itu tuh lagi ada scene perang yang dimana di tempatnya si Mamoru dan Misuki tinggal itu kan di Shirojima Province, lebih tepatnya itu di village Takayubi. Nah, disinilah mereka itu kena surprise attack gitu, kena penyerangan secara tiba-tiba oleh dari negara lain yang bernama negara Ranga, yang dimana orang-orang Ranga itu disebut Ranganis. Dan orang-orang Ranganis itu punya kekuatan yang dimana mereka itu bisa mengontrol udara. Jadi mereka itu adalah seorang Fonyakalu ya. Kalau misalnya Kaigan itu kan seorang Jijakalu yang bisa mengontrol air, tapi kalau misalnya yang si Ranganis itu mereka bisa mengontrol udara. Surprise attack-nya itu udah lumayan intens banget, karena itulah the moment ya namanya juga surprise attack kan, nggak ada yang siap sama sekali. Ya mereka
orang-orang yang ada di village ini ya hanya bisa ngeprotek apa yang mereka punya, dan mereka juga siap mati gitu loh untuk ngedefend village mereka sendiri. Dan yang ikut ngedefend village ini sampai benar-benar akhir hayatnya itu ada gurunya Shimamoru, Yukino Dai, terus ada juga omnya Shimamoru yaitu Takashi, terus Mamorunya sendiri, ya Mamorunya ternyata meninggal di saat dia lagi ngelawan musuhnya si Ranganis. Dan banyak banget rakyat-rakyat yang ada di village itu tuh meninggal. Jadi kayak hampir 50% bahkan 60% mungkin dari orang yang tinggal di village itu tuh meninggal semua, dibunuh sama Ranganis. Jadi kayak memang sini nggak begitu brutal didetailkan di sini tuh nggak begitu brutal kayak di Poppy War. Tapi aku suka banget yang dimana Mamorunya itu akhirnya bisa ngebentuk atau membuat Whispering Blade di akhir hampir dia sebelum meninggal gitu. Jadi kayak self doubtingnya dia yang dari awal tuh akhirnya tuh musnah gitu kok. Dia percaya kalau dia tuh bisa gitu kok. Dan itu ada salah satu momen yang bikin aku kayak yang pun terharu banget. Terus selain itu ternyata kan Mamorunya meninggal, dan itu juga jadi poin terpenting yang dimana Misaki itu udah kayak udah sampai di threshold dia yang paling tertinggi, dan dia udah kayak udah lost banget lah, dia nggak bisa tahan lagi. Jadi di saat Mamoru meninggal itu dia udah dapet pencerahan, istilahnya kayak ternyata selama ini tuh kayak. Dan yang paling aku suka sih sebenarnya dari plot point setelah Mamoru meninggal itu antara Misaki dan Takeru itu berubah karakternya, dalam arti karena kematian anaknya sendiri mereka pun juga harus deal with their grief gitu loh. Jadi dia harus what's grief? Berduka. Jadi mereka harus berduka di saat momen-momen setelah perang itu, dan cara mereka berduka itu masing-masing itu beda sendiri. Dan si Misaki contohnya itu dia udah capek dan udah nggak kuat lagi lah sama sikapnya si Takeru yang selalu cold dan lain-lain. Dan sampai akhirnya pun dijelasin kan ternyata akhir-akhir deket chapter ini kenapa sikapnya Takeru dari dulu tuh selalu cold gitu. Dan itu juga membuat aku jadi ngerti, oh emang sih ternyata ada alasannya ya, kayak oke. Dan disitulah mereka juga akhirnya baikan gitu, dalam arti mereka nggak cuman sebatas suami istri yang awalnya mereka nggak begitu terkoneksi, tapi sekarang akhirnya mereka tuh jadi ada jadi kayak. Dan akhirnya mereka pun dan yang juga aku paling suka itu adalah di chapter 27 yang dimana si Mitsuki-nya itu tuh ngajak duel sama suaminya sendiri. Jadi dia benar-benar ngajak duel suaminya sendiri. Dia bilang kalau misalnya kamu oke. Jadi setelah perang itu ada kayak Imperial Troopers-nya gitu. Kok Imperial Troopers itu kan Star Wars? Anyway, ada Imperial Soldier-nya. Jadi ada tentara-tentara Imperial yang datang ke lokasi Takayubi. Yang dimana sebenarnya mereka tujuannya bukan untuk menolong para warganya yang baru aja kena surprise attack ini tuh enggak. Ternyata mereka itu ada tujuan sendiri yang bahkan mereka pun nggak memberitahu ke rakyat-rakyat yang ada di sekitar itu mereka tujuannya apa. Tapi intinya tuh mereka malah ngebakar tubuh-tubuh para victim-victim yang sudah meninggal dan dibakar secara bersamaan gitu. Dan di saat momen itu Takeru kan udah sempat kayak nanya, kenapa sih kalian melakukan ini, kok kita nggak dikasih tahu dia. Mereka cuma bilang ini adalah perintah dari Emperor. Kalau kalian percaya sama Emperor, kalian jangan nanya banyak-banyak kayak gitu. Terus kayak Takerunya cuma nurut aja, dan sementara yang dibakar itu salah satunya adalah si Mamoru, anaknya mereka sendiri gitu. Dan di saat itu Misaki udah kesel banget, kayak
kok cuman diem aja, kok nggak stand up sih ke kolonel itu kan anak kamu sendiri, kok kamu nggak stand up. Terus kayak aku ngerasa sih keselnya Misaki tuh kayak gimana, dan kayak si Takeru tuh tetep bebal banget, kayak emang sebelin banget. Dan sampai akhirnya di poin di chapter 27 dimana si Misaki tuh udah nggak tahan lagi. Akhirnya si Misaki ngajak si Takeru, suaminya sendiri, untuk duel. Bayangin, nggak percaya. Bayangin, bahkan aku pun juga kaget kan. Bayangin coba. Nah, di chapter 27 ini itu tuh dijelasin kayak si Takeru kenapa alasannya dia tuh selalu bersikap cold, dan juga apa ya, akhirnya si Misaki tuh juga kayak ngerti ternyata tuh kayak gini. Tapi Misaki bilang kalau kamu mau berubah gitu, misalnya kalau kamu ingin stand up untuk diri kamu sendiri dan untuk anak kamu sendiri dan untuk melindungi seluruh rakyat yang ada di Takayubi, coba buktikan dengan duel dengan saya. Dia bilang kayak gitu, dan akhirnya mereka duel. Itu duelnya mantep banget sih. Itu adalah salah satu scene terfavorit aku, dan aku belum pernah lihat duel sekeren itu di novel manapun. Makanya kayak wow, oke, aku bahkan sampai merinding pas baca buku itu. Terus in the end akhirnya mereka pun juga udah baikan dan mereka saling mengerti, dan apa ya, istilahnya kayak koneksi mereka yang dulu itu kayak ada pembatasnya, itu sekarang udah hilang gitu. Jadi kayak pelan-pelan pembatasnya itu menghilang. Dan aku suka banget sih kayak di sini memang novelnya itu lebih character driven ya. Jadi emang di sini kan banyak flashback dari setiap karakternya, beberapa, dan itu juga lumayan cukup banyak. Bahkan ada satu chapter yang ngasih flashback tentang backgroundnya si Misaki, dan menurut aku tuh lumayan penting ya dalam suatu buku, apalagi fantasi. Aku kan perlu backgroundnya dalam suatu karakter tersebut gitu, untuk ngerti alasan kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu gitu loh. Dan apa ya, hebat sih penulisnya, kayak ini cuma satu buku aja loh, tapi bisa nulis sepadat itu. Terus kayak scene fight scene-nya tuh sekeren itu juga gitu. Dan ending dari cerita ini pun juga ditutup dengan luas gitu. Kayak woi, ini cuma satu buku aja stand alone gitu. Kalau misalnya dilanjutkan series pun juga menurut aku sih nggak perlu, karena emang ya udah endingnya udah cukup nutup, udah close ending, nggak open ending gitu. Dan akhirnya aku menemukan 5 stars. Dan akhirnya aku menemukan bacaan 5 bintang aku. Gila sih, luar biasa banget ini Sword of Kaigen. Walaupun ya bukunya kayak begini ya, agak floppy paperbacknya, tapi nggak apa-apa. Kalian kalau memang tertarik nih ya baca novel fantasi dan juga standalone, aku ingatkan lagi kepada kalian, coba kalian baca Sword of Kaigen. Please, kalian bisa nemuin di Kindle atau juga kalian bisa beli di Amazon, karena emang ini adalah buku terbitan yang diterbitkan oleh penulisnya sendiri. Jadi hitungannya ini masih self-publish, belum ada publisher yang yang ngeprint buku ini. Jadi memang agak susah untuk dapatkannya. Tapi menurut aku sih lebih baik kalian baca di ebook juga gitu loh. Semoga kalian teracuni dengan Sword of Kaigen ini. Nah, terima kasih udah nonton reading vlognya sampai sejauh ini. Mungkin maaf kalau misalnya aku ngomongnya agak nggak jelas juga. Nah, sampai di sini dulu reading vlognya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye.